Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Bimbel Mafiska Gemilang. Apa kabar adik-adik sekalian, kelas 8 SMP khususnya. Kali ini kita akan membahas Ayo Kita Berlatih 8.2 halaman 144 semester 2. Baiklah, untuk yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video-video di channel ini akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Dan untuk adik-adik sekalian yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Kita langsung saja mulai dari soal nomor 1. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 40 cm persegi. Jika lebar persegi panjang 5 cm dan tinggi prisma 12 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Oke, soal nomor 1 ini diketahui luas alasnya, ya. Diketahui luas alas 40 cm persegi, kemudian lebar persegi panjang, lebar alasnya, lebarnya 5 cm, kemudian tinggi prisma adalah 12 cm. Kita diminta hitunglah luas permukaan prisma, ditanya ya. Oke, sekarang kita cari dulu berapa panjangnya. Nah, luas alas prisma itu berbentuk persegi panjang, jadi panjang dikali lebar. Nah, karena luas alasnya 40, kemudian lebarnya 5, jadi panjangnya adalah 40 dibagi 5. Jadi 8 ya. Panjangnya 40 bagi 5 jadi 8 cm. Luas permukaan prisma 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 dikali luas alasnya sudah ada 40 ditambah keliling alasnya adalah persegi panjang 2 dikali panjang tambah lebar. Panjangnya 8 tadi yang sudah kita dapat ya, ditambah lebarnya 5. Kemudian dikali tinggi prisma. Tinggi prisma di soal adalah 12. Jadi 2 dikali 40, 80 ditambah, ini kita jumlahkan dulu, 8 tambah 5, 13, 13 dikali 2, ya 26, 26 dikali dengan 12. Jadi 312 ya, 312. 80 ditambah 312, jadi 392 cm persegi. Ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12, 9, dan 15. Jika tinggi prisma adalah 30, hitunglah luas permukaan prisma. Oke, langsung saja. Luas permukaan prisma 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 dikali luas alasnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2, karena ini alasnya segitiga ya. Ditambah keliling alasnya, keliling segitiga A tambah B tambah C dikali tinggi prisma. Ini kakak tulis soal rumusnya kembali. Kemudian 2 dikali alas dan tinggi, ini pada segitiga kita ambil 2 sisi yang pendek. Karena yang panjang ini adalah sisi miring. Jadi 12 dikali 9 dibagi 2. Ditambah baru A tambah B tambah C-nya 12 tambah 9 ditambah 15. Baru dikali tinggi prismanya 30. Nah ini kita bisa coret ya, 2 dengan 2. Tinggal 1, 1. 12 dikali 9, 108 ya. Ditambah ini 12 tambah 9 tambah 15. 12 tambah 15, 27, jadi 36. 36 dikali 30. Jadi 108 ditambah 36 dikali 3, 108. Jadi 1080 ya. 1080 ditambah 108 ditambah 1080 sama dengan, jadi hasilnya adalah 1188. Jadi hasilnya adalah 1188 cm persegi. Ini soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pernahkah kalian berkemah? Yang pernah berarti jawab pernah ya. Yang belum berarti
Belum pernah. Berbentuk apakah tenda yang kamu pakai? Biasanya tendanya berbentuk prisma segitiga seperti ini ya. Bila tenda yang kamu pakai seperti gambar tenda di samping, dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda itu? Coba hitunglah. Oke, ini kita cari luas permukaan prisma. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Jadi luas permukaannya seluruhnya ya. Baik alasnya, sebelah kiri, tutup depan, dan tutup belakang. Nah, ini belum diketahui sisi miring segitiga. Jadi kita akan cari ininya dulu. Misalkan ini kita buat C. Jadi ini kita buat setengah dari 3, ini 1,5. Jadi teorema Pitagorasnya, kita gunakan teorema Pitagoras ya. Cari C-nya. Kenapa? Nanti untuk kelilingnya nanti. Jadi kelilingnya A tambah B tambah C gitu ya. C akar dari ini C itu sisi miring, jadi kita carinya dengan ditambah. 1,5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1,5 ini 3 dibagi 2 ya. Nah, 1,5 dikali 1,5 ini 2,25 ditambah 4. Jadi 6,25. Akar dari 6,25 ini adalah 2,5. Nah, baru kita cari luas permukaannya. 2 dikali luas alas. Luas alasnya kita jadikan segitiga ini. Jadi alasnya 3 dikali, ini meter tadi ya. Ini meter, 3 dikali 2. Tetap kita gunakan 2 karena tinggi segitiga alas. Dibagi 2. Kemudian ditambah keliling alasnya A tambah B tambah C. Jadi 3. C-nya 2,5 yang kita dapat tadi meter. Ini 2,5. Jadi 3 ditambah 2,5 ditambah 2,5 baru kita kali dengan tinggi prismanya 4 meter. Ini kita coret 2 dengan 2 boleh. 3 kali 2 6 meter ditambah. Ini 2,5 tambah 2,5 5. 5 tambah 3 8. 8 dikali 4 32. Jadi hasilnya 38 meter persegi. Nah, ini untuk luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda tersebut. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah prisma tegak segi 6 beraturan ABCDEF GHIJKL mempunyai panjang rusuk alas 10 cm dan panjang rusuk tegak 80 cm. Gambarlah bangun prismanya. Oke, di sini sudah kakak gambarkan prisma tegak segi 6. Jadi alasnya ABCDEF. Sisi atasnya GHIJKL. Nah, ini yang A. Kemudian yang B, kita langsung kerjakan. B-nya tentukan luas bidang tegaknya. Luas bidang tegak ini berarti keliling alas dikali tinggi. Kelilingnya karena ini segi 6 beraturan, jadi semua sisinya sama panjang. Jadi ini ada 6 sisi ya. 6 dikali 10. Karena keliling alas 10. Dikali tingginya 80. Jadi kita kalikan 6 dikali 8 48. Jadi 4.800 ya. 4.800 cm persegi. Nah ini untuk luas bidang tegaknya. Kemudian yang C, tentukan luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas alasnya ini kita akan buat segi 6 dulu ya. Kemudian nanti kita jadikan segitiga-segitiga. Jadi ini sketnya saja kakak buat. Ini sketnya segi 6. Kakak tidak gunakan mistar ya. Ini biar menghemat waktu ya. Nah. Ini kalau kita bagi seperti ini. Nah, ini agak melengkong ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil satu segitiga seperti ini. Ini kan 10, ini juga 10. Sisi miring ya jadinya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita bagi 2, ini kan jadi 5. Ini tetap 10. Nah, kita cari T-nya ini dulu, T segitiga. Jadi T-nya kita gunakan teorema Pitagoras. 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 10 itu 100 ya. Dikurang 5 kali 5 25. 100 dikurang 25 75. Akar dari 75 ini kakak bulatkan 8,7.
ya, cm. Nah, baru kita gunakan untuk menentukan luas alas. Nah, ini 2 dikali luas alas. Ini kita bisa cari luas alasnya kan ada 6 segitiga. Nah, luas segitiganya ini 8,7, ini jadinya 10 ya. Kita kembalikan lagi 10. Jadi 6 dikali 10 dikali 8,7 per 2. Kak, kenapa ini kita kali 6? Karena ada 6 segitiga. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini luas alasnya. 2 dikali luas alas ini karena ada bawah, ada atas ya. Kemudian ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alasnya ini 10 dikali 6. Atau kita bisa gunakan yang ini langsung juga boleh. Keliling alas kali tingginya 4.800 langsung. Jadi kita tidak usah hitung lagi karena sudah ya. Ini kita coret bisa 6 kali 8 kali 10 dikali 8,7. Nanti hasilnya adalah 522. 522 ditambah 4.800. Hasilnya 5.322 cm persegi. Nah, ini soal nomor 4. Soal nomor 5. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai panjang diagonal 24 dan 10 cm. Jika tinggi prisma 8 cm, maka luas permukaan prisma adalah. Kakak gambar sket belah ketupatnya. Ini sketnya saja ya. Jadi adik-adik sebaiknya gunakan mistar, jangan seperti kakak ini. Nah, ini belah ketupatnya. 24 berarti setengah diagonalnya 12 dan 10 berarti ini 55. Nah, ini kan luas permukaan prisma, ini 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, 2 dikali luas alas ini diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Ingat belah ketupat ya. Ini 4 kali sisi belah ketupatnya dikali tinggi prisma. Kita cari sisinya dulu dengan gunakan teorema Pitagoras. S sama dengan akar dari, nah ini kan siku-siku, gunakan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadi 144 ditambah 5 kuadrat 25. Akar dari 169 jadi 13. Nah, baru kita gantikan nanti di sini. 2 dikali diagonal satunya kita kembalikan 24 ya. Dikali diagonal 2-nya 10 dibagi 2 ditambah 4 dikali sisinya 13. Dikali tinggi prismanya 8. Ini kita coret 24 kali 10 240 ditambah 4 kali 13 dikali 18. 4 kali 13 52. 52 dikali 8 416. 416 ditambah 240 jadi 656 cm persegi. 556 jawab 656 jawabannya adalah B ya. 656. Oke, untuk adik-adik yang belum subscribe, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe. Mudah-mudahan membantu adik-adik ya. Ingat subscribe gratis. Oke, modus ya. Lanjut nomor 6. Indra akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanannya terbuka seperti tampak pada gambar. Luas minimum karton yang diperlukan Indra adalah sebelah kiri ini dan sini bolong. Berarti kita bisa gunakan keliling alas kali tinggi saja langsung. Luasnya keliling alas dikali tinggi. Maksudnya 5 kelilingnya tambah 12. Nah, ini belum ada. Kita cari dulu. Misalkan ini C ya. C-nya kita gunakan teorema Pitagoras. Ini sudah banyak. Tadi juga ada 12 kuadrat. Sisi miring. Jadi carinya ditambah. 25 ditambah 144. Jadi 169. Akar dari 169 13. Jadi ini 13 C-nya. Keliling alasnya A tambah B tambah C. Jadi 5 tambah 12 tambah 13. Dikali tingginya 22. Jadi ini 25 30. 30 dikali 22 jadi 660 cm persegi. Ini untuk satu ya. Satu papan nama. Jadi untuk luas minimum karton diperlukan ya. Luas seluruh
yang diperlukan berarti karena dia buat 3 dikali 660 cm persegi. Jadi 0, 18, 19. 1980 cm persegi. Soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 7. ABCD EFGH pada gambar di samping adalah prisma dengan AB FE sejajar DCGH. Panjang AB 4. Ini 4 cm. BC 6 cm. AE 8 cm. Kemudian FB 5 cm. Ini FB 5 cm. Tentukan luas permukaan limas. Oke. Ini kan luas alasnya kita jadikan trapesium. Jadi luas trapesium itu 2, luas permukaannya langsung aja ya. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Di sini ada di sekalian, ini A tambah B dikali T trapesium dibagi 2 ditambah keliling alasnya 4, 5. Nah dengan yang ini kita cari juga. Nah karena ini belum diketahui, kita potong dulu di sini. Ini 5, jadi ini juga 5. Jadi ke atasnya tinggal 3, karena dari atas ke bawah 8 ya. Nah, ini 3, ini 4. Sama seperti yang bawah AB ini. Jadi untuk EF, ini kita cari pakai teorema Pythagoras. Kalau ada dihafal, ini sudah dapat ya, 5 ya. Nah, ini dari sini, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi 9 ditambah 16. Akarnya ya 5. Jadi ini dapatnya 5 juga. Nah, ini A tambah B tambah C tambah D baru dikali tinggi prisma. Ini 2 dikali A tambah B-nya yang sejajar 8 ditambah 5. 8 tambah 5, ini kurung ya. Dikali tinggi prisma. Bukan tinggi prisma, tinggi trapesium. Nah, tinggi trapesiumnya 4. Baru kita bagi 2 ditambah A tambah B tambah C-nya 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8. Tambah 5 tambah 5 tambah 8 dikali tinggi prismanya 6. Kita lanjutkan saja ke sini. Ini bisa dicoret. Bagi 2. Jadi AB 1, 1 ya. 8 tambah 5, 13. 13 kali 4. 52 ya. Oke, 52 ditambah. Ini 4 tambah 5 tambah 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 8, 22. 22 dikali 6. Jadi 52 ditambah 132 sama dengan 184 cm persegi. Oke, maaf tulisnya agak kurang bagus ya. Nah, jawabannya 184 cm persegi. Soal nomor 8. Sebuah prisma alasnya berbentuk bola ketupat dengan panjang diagonal 16 dan 12 cm. Tentukan tinggi prisma jika luas permukaannya adalah 672. Oke, adik-adik sekalian, kita cari dulu sisi miringnya. Nah, sisi miring dari bola ketupat ini ya. Ini kita bagi dulu. Ini 16 berarti 8 diagonalnya dibagi 2. Ini 6. Nah, cari S-nya. Jadi S-nya ini langsung aja boleh sebenarnya. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi kalau adik-adik ingat teorema Pythagoras, ini hasilnya 10 nanti ya. Ini 64, 36. Jadi 100, akar 100, 10. Nah, ini untuk S-nya. Luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas tambah keliling alas dikali tinggi. Luas permukaannya sudah ada 672 dari soal ini. 2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Kita kembalikan aja langsung. 16 dikali 12 dibagi 2. Ditambah keliling alasnya 4 kali sisi. 4 dikali sisinya tadi yang kita dapat 10. 10 dikali tinggi prisma ini yang akan dicari. Ya, tinggi prismanya. Ini kita coret boleh. 672 sama dengan 16 kali 12, 192 ya. Tambah 4 kali 10, 40 TP. 40 TP. Ini kita pindahkan 672 dikurang 192 sama dengan 40 TP. Ini jadinya 0, ini 8, 4 kurang 1, 6, 5 kurang 1, 4 ya. 480 sama dengan 40 TP. Jadi TP-nya sama dengan 480 dibagi 40.
Nah, coret. Jadi hasilnya adalah 12. 480 dibagi 40. 12 cm. Nah, itu soal nomor 8. Lanjut, kita ke soal nomor 9. Nah, habis ya, di atas ini ya. Nomor 9-nya kakak letakkan di atas, geser ke kanan. Nah, ini nomor 9. Diketahui luas permukaan prisma tegak segi 4 beraturan 864 cm persegi dan tinggi prisma 12 cm. Tentukan panjang sisi alas prisma tersebut. Langsung saja luas permukaan 2 dikali luas alas. Ini langsung saja ya. Ditambah keliling alas kali tinggi. Luas permukaannya 864 sama dengan 2 dikali luas alasnya sisi kali sisi. Ini belum ada. S kali S, jadi S kuadrat. Ditambah keliling alasnya 4 dikali sisi, dikali tinggi prisma 12. Ini 864 sama dengan 2S kuadrat ditambah 4 kali 12, 48. S. Kita bagi 2 semua, jadi 432 sama dengan S kuadrat ditambah 24S. Ini S kuadrat ditambah 24S. Kalau kita pindahkan jadi negatif 432 sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan sistem pemfaktoran adik-adik sekalian. Kita cari dua bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya 24, kalau dikalikan hasilnya negatif 432. Ini perkaliannya ya, dijumlahkan hasilnya 24, dikalikan hasilnya negatif 432. Ini kalau kita cari bilangannya adalah 36 dan negatif 12. 36 dan negatif 12. Dijumlahkan 24. Dikalikan hasilnya negatif 432. Nah, jadi ke sini ya. Jadi ini faktornya S ditambah 36, maaf ya. Kemudian satunya S dikurang 12 sama dengan 0. Ini S sama dengan negatif 36 atau S sama dengan 12. Jadi panjang sisi yang memenuhi, panjang sisi itu tidak boleh negatif. Jadi panjang sisi yang memenuhi adalah 12. Panjang sisinya 12 cm. Oke, itu nomor 9. Nomor 10. Gambar berikut adalah prisma dengan alas trapesium sama kaki. Panjang AB 6. Kita gambar di sini aja langsung. 6 cm. BC sama dengan AD 5 cm. 5 cm. CD 14. CD 14 di sini ya. AE 15 cm. AE tinggi 15 cm. Luas permukaan prisma. Oke, kita cari dulu tinggi trapesium bawah ini ya. Ini 6, berarti ini kalau kita potong juga 6. Jadi 14 kurang 6, 8. 8 bagi 2, 44. Berarti ini 4, ini 4. Atau kita letakkan di bawah saja, biar jangan gitu ya. Jadi ini 4, ini juga 4. Nah, karena kalau kita tarik dari C ke D 14. Baru kita cari T. T dari trapesium ini. Nah, T-nya akar dari 5 kuadrat. Ini siku-sikunya di sini kan. 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Jadi 25 dikurang 16. Akar 9. Jadi 3 T-nya. Baru kita cari luas permukaan. Luas permukaan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sama dengan 2 kali luas trapesium. A tambah B kali T bagi 2. 6 tambah 14 dikali tingginya 3 dibagi 2. Ditambah kelilingnya 6, 5. 6 tambah 5 tambah 14 tambah 5. Baru agak geser lagi, kayak nggak kelihatan ya. Nah, baru dikali tinggi prisma 15. Ini kita coret boleh karena perkalian. 6 tambah 14 20. 20 kali 3 60. Ditambah ini 6 tambah 5 tambah 14. 6 tambah 14 20. 20 30. 30 kali 15 450. Jadi 510 cm persegi. Jawabannya D. Oke, kakak agak ngebut karena mau maghrib ini kayaknya sudah ya.
Nomor 11. Diketahui luas permukaan prisma segi 4 adalah 500 cm persegi dengan tinggi 10 cm. Jika alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang, maka tentukan kemungkinan ukuran panjang dan lebar prisma tersebut. Oke, kakak tulis di sini aja ini. Luas permukaan 2 dikali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Luas permukaannya 500. Sebenarnya pakai luas permukaan balok juga boleh. Karena ini luas prisma segi 4 ya. 2 kali panjang kali lebar. Panjang kali lebar. 2 kali luas alas. Ditambah keliling alasnya. 2 kali panjang tambah lebar. Dikali tinggi. Nah ini 500 dibagi 2. Oh jangan nggak boleh. Karena ini itu ya. Nah sebenarnya boleh ya. Boleh. Karena, tapi kakak nanti dulu. Boleh, karena ini ada dua ya. Kita bagi 2 semua. Jadi ini tinggal 250. Ini tinggal P kali L, PL. Ini tinggal T-nya berapa? T-nya 10. Oh, bentar deh. Kita gantikan dulu. Oke. 500 sama dengan 2 kali P tambah L ditambah 2 kali ini P kali L karena luas alas, P ditambah L dikali T-nya 10. Nah baru 500 sama dengan 2 PL, 2 kali panjang kali lebar ya, ditambah ini 2 kali 10 20 P ditambah 20 L. Nah ini bisa kita bagi 2 semua. Jadi bagi 2, 250, ini tinggal PL, ini 10P, ini 10L. Nah, sekarang kalau misalkan panjangnya kita buat 10, misal 10, berarti ini 250 sama dengan 10L ditambah 10 kali 10, 100 ditambah 10L, 100 pindah. Jadi 150 dikurang 250 dikurang 100 jadi 150. Ini 10L tambah 10L jadi 20L. Nah 20L sama dengan 150 jadi L-nya 150 dibagi 20. Jadi dapat jawabannya 7,5. Jadi kemungkinannya kalau panjangnya 10 berarti lebarnya 7,5 cm. Kalau adik-adik gunakan angka panjangnya yang lain, misalkan 2 dari sini ya. Dari sini kita gantinya. Nah, dari sini. Jadi ini kita gantikan 2, luar lebar 10 kali 2, 20, ini 10 lebar tetap ya. Nah, kayak gitu. 2 lebar kalau 2. Oke, soal nomor 12 terakhir, garasi dirancang dengan hanya memiliki 1 pintu dan 1 jendela. Pak Sinaga memilih model garasi dengan letak jendela dan pintu ditunjukkan oleh gambar berikut. Ilustrasi berikut menunjukkan model berbeda yang dilihat dari belakang garasi. Hanya satu ilustrasi yang cocok dengan model garasi yang dipilih Pak Sinaga. Model manakah yang dipilih oleh Pak Sinaga? Ini pintunya di depan, jendelanya di sebelah, kalau dari depan ini di sebelah kanan. Berarti kalau dari belakang jendelanya di sebelah kiri ya. Kalau dari belakang. Nah, tapi di bagian depan. Jadi jawabannya yang oke, yang C ya. Ini yang C. Karena kan jendelanya di depan. Oke, cukup adik-adik sekalian. Demikianlah pembahasan. Ayo kita berlatih 8.2 kelas 8 SMP MTS. Halaman 144 yang dapat kakak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Ini anak kakak udah menangis. Ya, terima kasih. Kita sambung video lainnya. Kakak Iri, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.